Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa. Tak lupa senantiasa kita akan mencoba tetap mendoakan sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita semua tetap senantiasa dalam naungan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan, keislaman, keimanan semoga makin kuat, makin meningkat pada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sama-sama kita harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin ya Allah ya mujibal wujud. Sahabat beriman yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami tidak mediumisasi sahabat ya, tapi sedikit kami ngobrol dengan anggota kita ya, walaupun hanya beberapa orang saja yang kita ajak bincang tentunya sahabat ya. Kita ngobrol santai dalam rangka mungkin tanya jawab dengan anggota kita, karena tentunya banyak video kelana masa ataupun di video channel ini yang sebetulnya ada beberapa hal yang di luar teknis pengetahuan anggota kita. Mana tahu ada anggota kita yang penasaran, kepingin bertanya, dan semoga saja nantinya pertanyaan daripada anggota kita bisa mewakili rasa kepenasaran sahabat beriman dimanapun berada tentunya. Dalam konteks video ini kita menggali obrolan, mengangkat tema tentang seputaran video Alex dan Sisri. Sama-sama kita ketahui tentunya Alex ini adalah makhluk gaib bangsa jin kategori jenis tuyul ya, seperti itu. Tuyul bang ya? Ya. Dan Sisri ini makhluk gaib golongan jin jenis kuntilanak. Dan alhamdulillah kedua-duanya di pertemuan terakhir kala itu mereka dapat hidayah dari Allah tentunya, yakni berkenan untuk memeluk agama Islam. Ya, memang kalau kita teringat awal mula pertemuan kita dengan si Sri itu sebetulnya unsur ketidaksengajaan kala itu. Ya, kala itu kalau nggak salah ingat kita lagi mengangkat tema penelusuran terkait susu. Ya. Dan kala itu anggota kita yang bernama Bang Iwan dalam rangka latihan kebetulan yang ketarik yakni si kuntilanak Sisri. Dulu seperti itulah ya. Iya, dan memang akhirnya berkepanjangan, banyak obrolan yang terjadi dengan mereka tentunya. Akhirnya singkat ceritanya dikarenakan si Sri agak tertarik dengan kameramen kita kala itu. Kita mencoba untuk mengalihkan, karena bangsa jin nggak boleh dong menikah dengan bangsa manusia. Karena dulu nampaknya memang sukanya agak betulan. Itu berbahaya nggak itu Gus kalau bangsa gaib lah kita bilang sejenis kuntilanak itu suka sama kami lah gitu. Iya, kalau sebatas suka gitu saja sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari itu, apalagi suka sampai kategori mencintai, itu bahaya. Nggak boleh dalam aturan agama yang kita pahami tentunya. Maka dari itu ya kita, kalaupun ada penggemar dari makhluk gaib, jangan sampai melampaui batas. Saya sendiri pun nggak tahu apakah ada makhluk gaib yang gemar dengan saya ataupun tidak. Itu tak perlu saya pikirkan. Tapi yang terpenting kita akan tetap berusaha untuk menebarkan kedamaian kepada alam semesta, kepada sesama manusia, dan kepada alam di sebalik kita, yakni alam jin tentunya. Seperti itu. Bagi yang kita jumpai jin itu sudah muslim, kita tetap tawarkan kedamaian. Bagi suatu ketika mana tahu kita jumpa dengan makhluk gaib bangsa jin yang
non muslim kita tawarkan juga kebaikan, mana tahu kepingin memeluk agama yang kita tawarkan, yang di Islam tentunya. Oke, terkait tentang mediumisasi kita yang sudah beberapa episode terkait si Sri dan si Alex, di penghujung tentunya kan kita sudah sama-sama simak mediumisasi kala itu. Akhirnya si Sri dan Alex setelah memeluk agama Islam, setelah mengucap 2 kalimat syahadat ini, kita kirim ke suatu tempat, yakni daerah yang kita kenal dengan nama Ujung Kulon. Daerah Ujung Kulon, Gus ya? Ya, Ujung Kulon. Saya pernah dengar, cuma sebetulnya saya belum tahu itu, Gus. Itu daerah mana sebenarnya Ujung Kulon itu, Gus? Iya. Ujung Kulon ini Pulau Jawa, cuma dia kurang lebihnya lah masuk di Provinsi Banten. Dia di Ujung Kulon namanya. Lokasi itu memang cukup spesial bagi kalangan spiritualis yang jaringannya luas, insya Allah nggak asing lokasi tersebut. Ya, itu di Jawa Barat tentunya. Ini Gus, ya, mau tanya. Boleh. Itu kan si Sri dijemput Gus yang panggil kan dari Ujung Kulon. Sebenarnya di Ujung Kulon ini apakah ada pemukiman khusus untuk jin-jin muslim itu? Oke, ya. Berdasarkan pengalaman saya di masa lalu, di daerah Ujung Kulon yang saya maksudkan itu ada spesialis perkampungan jin muslim yang memang sudah lama itu berdiri, sudah lama itu ada. Sejak kapan itu mulai ada, saya sendiri tidak bisa menerangkan secara rinci di sini. Tapi yang ianya insya Allah daerah tersebut didominasi mayoritas itu bangsa jin muslim tentunya. Dan mudah-mudahan nantinya si Alex dan si Sri mendapatkan pelajaran tambahan setelah memeluk agama Islam melalui saya tentunya awal mulanya. Dan kebetulan kala itu ada salah satu makhluk gaib yang memang berkenan kita panggil untuk membawa keduanya ke sana. Seperti itu. Saya boleh bertanya? Boleh ya. Sebenarnya ada sih di unek-unek saya gini. Iya. Ketika Gus Iman panggil sosok jin dari Ujung Kulon, Gus, itu ada di unek-unek saya kepingin kita lakukan mediumisasi, Gus. Oh begitu. Jin yang menjemput si Sri dan Alex. Kepingin tahu lah keterangannya. Oke. Ya bisa saja nanti di lain kesempatan kita coba hadirkan yang bersangkutan yang kala itu kita hadirkan lah ya untuk membawa si Sri dan Alex. Nanti kita coba mediumisasi bila mana memang ada izin Allah tentunya. Jadi intinya manusia boleh berencana, tapi keputusan nanti Allah jua yang bakal menentukan. Tapi insya Allah nanti bisa kita coba ajak ngobrol yang bersangkutan seperti apa sosok beliau sebetulnya dan peran beliau di sana itu apa. Dan bila mana perlu nanti kalau beliau berkenan untuk kenalan dengan kalian semua, kita coba tanya siapa namanya. Nggak perlu saya untuk yang menerangkan siapa nama yang bersangkutan. Seperti itulah. Apalagi mana tahu ada yang ingin dipertanyakan. Tahu. Dari mediator ya. Mediator gitu. Boleh. Ya. Saya mau tanya Gus. Boleh. Kira-kira sosoknya seperti apa tuh Gus? Sosok yang menjemput si Sri sama Alex. Iya. Jadi lebih tepat nanti sosok yang bersangkutan itu seperti apa kita gali langsung saat saya panggil dan kita ngobrol dengan proses mediumisasi. Nanti insya Allah ketahuan. Tapi insya Allah beliau kategori udah muslim lama. Dan mudah-mudahan di daerah tersebut beliau kategori udah cukup senior. Nanti kita gali beliau wujud sosoknya itu seperti apa. Itu nanti langsung aja lah ya. Mudah-mudahan bisa diketahui dan bisa difahami juga oleh sahabat beriman dimanapun berada tentunya. Ya, apalagi yang ingin dipertanyakan seputaran si Sri dan Alex. Jadi si Sri sama Alex itu yang menikahkan siapa Gus? Oh begitu. Apakah Gus Iman sendiri atau tidak gitu? Cukup penasaran ya. Iya. Jadi begini,
rencana mereka menikah, memang sih awalnya kan kita yang mencoba untuk menyarankan, dan kebetulan mereka pun ada ya katakanlah bisa menerima lah saran dari saya guna kebaikan mereka tentunya. Nantinya dikarenakan mereka itu bangsa jin, insya Allah yang menikahkan itu bangsa jin juga. Oh, bukan Gusiman ya? Enggak, iya bangsa jin. Tapi insya Allah beliau ya nggak asing lah dengan saya. Ya, insya Allah nanti ada itu penjelasannya lebih lanjut. Tapi yang ianya yang menikahkan mereka insya Allah itu bangsa jin juga, insya Allah Muslim. Nah, begitu. Mana tahu Gus, Bang Deddy penasaran kan itu. Nanti kita bisa panggil Sri kan Gus? Bisa, insya Allah bisa. Ya. Apalagi hal-hal yang terkait si Alek dan si Sri yang kepingin dipertanyakan karena cukup penasaran tentunya. Sedikit tambahan buat sahabat beriman dimanapun berada dari saya. Kita teringat di beberapa kolom komentar tentunya. Ada yang bertanya di kolom komentar, Gus, itu si Sri dulunya matinya kenapa? Kenapa kok jadi kuntilanak? Ya, ada, saya teringat di kolom komentar itu ada. Bahkan ada yang chatting di WA ke saya langsung. Ya, begini sahabat beriman ya, si Sri itu sebetulnya bukan manusia. Kalau manusia memang mengalami kematian. Bangsa jin itulah sebetulnya si Sri. Jadi lebih tepatnya si Sri ini bukan manusia awal mulanya. Memang makhluk gaib kian. Memang dari dulunya makhluk gaib yakni bangsa jin. Itu sahabat ya. Jadi memang si Sri ini bukan manusia. Ya, perkara matinya itu kenapa? Ya, si Sri belum meninggal. Gitu loh. Belum mati. Artinya bangsa jin ini sedikit berbeda dengan kita manusia. Kalau manusia di era sekarang lah paling hebat umur itu 100 tahun lebih. Kadang-kadang di bawah 100 itu udah banyak yang dipanggil menghadap kepada Allah. Tapi bangsa jin ini umurnya panjang. Bisa bahkan ratusan tahun, ribuan tahun itu terkadang belum meninggal. Belum meninggal. Meninggalnya kapan itu Allah nanti yang punya tahu. Apakah bangsa jin bisa meninggal? Bisa tentunya. Bisa meninggal. Jadi lebih tepatnya begitu sahabat ya. Si Sri itu bukan manusia dulunya, memang bangsa jin itu. Mudah-mudahan sahabat yang bertanya di kolom komentar terkait pertanyaan si Sri itu dulunya itu apa, seperti itu jawaban kami tentunya. Si Sri itu memang bangsa jin, jadi bukan manusia. Seperti itu. Dari kawan-kawan apalagi memang si Sri bangsa jin Gus ya. Ya. Bahkan Korin pun bangsa jin. Korin bangsa jin, iya. Itu. Jadi ada hal lain yang ingin dipertanyakan lagi seputaran Alek dan si Sri. Saya rasa udah Cukup lah gitu ya. Dari mediator kita, Bang Deddy, cukup ya. Oke lah, sedikit tambahan buat saya. Tambahan dari saya lebih tepatnya ya. Begini sahabat beriman dimanapun berada ya. Proses mediumisasi itu memang terlihat mudah, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Lagi-lagi itu ada ilmunya. Ilmunya itu bisa didapat dengan cara belajar tentunya. Ya. Belajar kepada ahlinya. Begitu sahabat ya. Karena ada juga yang bertanya sih kepada saya di WA tentunya. Bagaimana proses mediumisasi? Kalau pertanyaannya cuma bagaimana proses mediumisasi ya, proses mediumisasi itu ya dilakukan dengan cara dikuasai dulu ilmunya. Karena nggak mungkin tanpa kita menguasai ilmunya lantas kita mau berbuat sesuatu. Sama saja itu bohong dan kosong tentunya. Itu sahabat ya. Dan pesan saya mungkin di penghujung, proses mediumisasi itu jangan ditiru sebelum kita mahir. Apalagi tanpa di backup oleh ahlinya. Itu sahabat ya. Karena kalau kita belum mahir, kalau kita bukan ahlinya cukup berbahaya. Jadi lagi-lagi itulah saran saya. Video Kelana Masa ataupun di video channel ini terkait mediumisasi, saran saya jangan dipraktekkan oleh sahabat beriman di rumah sendirian. Kalau memang sahabat belum menguasai teknisnya secara keseluruhan. Tapi kalau kiranya punya guru, di backup oleh gurunya ya monggo, nggak ada masalah itu si mediumisasi.
Tapi lagi-lagi harus teliti dan hati-hati. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat beriman bisa mengerti dan bisa memahami terkait mediumisasi. Nah, seperti itu. Jadi terkait video Alek dan si Sri, insya Allah nanti ada kelanjutannya. Kapan-kapan akan kita coba hadirkan ulang. Kita ajak ngobrol kembali si Alek dan si Sri bagaimana perjalanan mereka di daerah yang baru sana, yakni di ujung kulon. Nah, mudah-mudahan ya mereka sudah dapat hidayah memeluk agama Islam. Tak lain tak bukan menjadi saudara kita juga, seakidah, seagama. Jadi ya begitulah kehidupan. Ada yang awalnya begitu lahir karena faktor keturunan muslim kian. Ya itu banyak terjadi. Ada juga yang awalnya itu non muslim karena belum dapat hidayah. Berjalannya waktu, banyak komunikasi, hubungan yang dijalin, obrolan yang terjadi, pertemuan dengan beberapa pihak terkadang bisa menjadi wasilah mendapat hidayah dari Allah, yakni memeluk agama Islam. Tak ubahnya kehidupan bangsa gaib makhluk jin ya, sebetulnya tak jauh beda dengan kehidupan kita selaku manusia. Manusia banyak yang muslim, ada yang non muslim. Ada yang muslimnya itu kuat, ketaatannya tinggi, ada yang kayaknya agak bagaimana lah begitu, kurang artinya ketaatannya. Ya inilah kehidupan manusia, karena iman makhluk khususnya manusia seperti kita itu naik dan turun. Sesekali kalau pas lagi naik ya kadang-kadang bagus kualitas ibadah kita, kebaikan kita. Kalau pas lagi menurun kayaknya kok mungkin seperti cemana lah gitu dalam kehidupan. Tapi setidaknya saat pun kita menyadari bahwasanya iman kita lagi turun, segeralah kembali untuk dikuatkan. Mudah-mudahan kehidupan kita makin berkah. Karena memang kita selaku manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya kesalahan dan lupa. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia yang sempurna itu bukan yang tidak pernah punya kesalahan. Tapi manusia yang baik itu segera menyadari kesalahan yang diperbuat dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan seperti itu kategorinya. Dan yang lebih penting lagi kalau bisa, hari demi hari kesibukan kita, kehidupan kita, perilaku kita, upayakanlah yang bisa menjadi manfaat untuk makhluk di sekitaran kita. Kita manusia, khususnya bangsa manusia lah utamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan umur kita, kehidupan kita bisa menjadi berkah dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah. Ya, seperti itu. Kira-kira apa lagi yang kepingin digali, dipertanyakan terkait tema kita ini malam? Ya, cukup Bang Akmal? Cukup. Bang Dedi? Ya, cukup. Ya, oke lah kalau memang cukup. Kita akhiri saja ya. Oke sahabat beriman dimanapun berada, inilah sedikit obrolan kita terkait membahas Sri dan Alek, yakni makhluk gaib dari bangsa jin yang belakangan ada di video kami tentunya. Mudah-mudahan sedikit obrolan kami bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan buat sahabat beriman dimanapun berada. Di penghujung, kurang dan lebihnya bila mana ada tutur bahasa, sapa, dan perilaku kami yang kurang pas menurut sahabat beriman, ya harap dimaklumi dan harap dimengerti, dimaafkan saja sahabat ya, harapan kami tentunya. Kami pun manusia biasa, jauh dari kata kesempurnaan, kekurangan itu senantiasa ada pada diri kami. Tapi walaupun seperti itu kami pun akan terus berusaha memohon pertolongan kepada Allah guna untuk bisa berbenah supaya lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa difahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.